Mas kalau boleh tahu harga GLS-nya berapa? 2 eman. Gus Mazum, Gus Ami mah orang langit Gus. Mobil ya, angop. Mungkin jenengan kan era-era sekarang nggak pernah ngeliat yang aneh-aneh lah. Tapi di era-era kita dulu tuh masih ngeliat yang aneh-aneh Gus. Banyak yang ngeliat yang aneh-aneh. Ibu bawa, wah, ayo mata goyang udah tidur semua. Jadi mau juga. Soalnya zaman-zaman kita dulu itu lagi rame-ramenya ninja itu loh, yang nyulik-nyulikin kiai-kiai. Iya, jadi banyak orang buka ijazah-ijazahan begitu. Siapa dikasih ini apa? Bambu apa ya? Kayu. Itu orang terbang-terbang gitu. Loncatnya tinggi-tinggi banget. Iya. Kru STJ Radaga siapa? Suroso. Suroso dulu dikeluarin dari Haryanto. Dipecat dari Haryanto gara-gara kasus apa ya? Emang kurang tanggung jawabnya kurang lah sama Armada. Banyak masalah dia. Makanya mau balik lagi susah karena yang ngeluarin bapak langsung itu dulu. Bukan aku. Habib Jafar Alkaf itu mana Kudus kan? Iya, Mas. Hah? Iya, Kudus. Yang Alkaf Kudus kan? Yang rambutnya gondrong kan? Itu biasa sering ke rumah Mas. Gus Reza. Sering ke rumah itu. Aku main ke situ juga sering. Deket banget sama bapaknya. Yang Kudus itu kan? Yang kalau presiden sama dia terus? Iya. Habib Jafar itu, pokoknya dulu aku pernah ada kejadian sekali tapi gak bisa saya ceritain karena hubungannya sama bapak, sama internal keluarga. Ada kejadian sekali dulu. Yang masalah pohon berarti. Hah? Yang masalah pohon dulu. Kan. Oh iya, masalah pohon mah biasa lah Ji, kayak ngomong itu Tangerang ada kelengkeng ya, cuma biasa bang. Enggak. Gue tuh pernah sowan deh sama Endro. Gue belum masuk rumah dia Ji. Itu santrinya udah keluar. Mas ditunggu Habib di atas. Gue sampai ke atas, gue belum ngomong Ji. Udah lu pulang. Wes gue mulai kamu pulang. Nggak bakal, udah nggak jadi. Udah kamu gak usah khawatir, udah pulang aja kamu pulang. Dia sambil mana burung tuh. Itu gue belum ngomong Ji. Ya Allah, emang bener nggak kejadian, nggak jadi kejadian akhirnya alhamdulillah. Haji Tri kalau bola habis betul loh Mas. Iya. Jadi kalau aku bilang, kalau ada orang nih kadang di live nanya suka aneh-aneh nih, Mas santet itu ada apa enggak sih? Aku kena santet, aku segala macam bla bla bla. Kalau aku bilang kamu jangan berprasangka buruk, bukan aku nggak percaya, karena aku nggak pengen kalian percayain hal-hal kayak gitu. Kita tahu itu ada, tapi kalau kalian percaya kalian kena santet, kena apa, akhirnya apa? Kalian butuh pelaku, dan itu nimbulin fitnah jatuhnya. Bikin 2 gelombang atau 3 gelombang ya? Karena kan ada karantinanya. Iya, jadi gontor udah ya. Oh alah, Ya kan gontor aja di sana kan di seminggu kan baru aja. marah lah Gus Reza. Cari info ukti jam segini. Yang ada lewat bener. Lewatnya nggak jalan, terbang curut. Tak kira sarang tawon dibakar. Soalnya dulu apa? Aku belajar dari Kiai Basir. Basir Jepulong. Oh, gue pas lagi sowan ke dia terus ada orang datang minta obat. Kulo kesantet iya. Kok iso ngomong gue kesantet? Mbak aku ngatur. Mas ora iku gaweane Gusti Allah. Kok aja ngomong kesantet ki lho. Angger ngombe hidungane ngombe. Wis mulai mari. Ora kesantet gue loro biasa. Itu Pak Kiai Basir. Terus gue tanya, "Loh iya, jenengan ngoten?"
Pas gini aku ngomong dia kesantet kok lan dia takok biar aku. Sopo saya nyantet. Iya akhirnya kan dia butuh pelaku ya kan. Barang-barang begitu kan nggak bisa dilihat sama mata kasat Ji. Jatuhnya kalau emang bener lu jatuhnya jadi gibah, salah lu jatuhnya jadi fitnah. Makanya kalau kiai-kiai itu nggak ada. Lu datang ngomong sama dia kesantet terus ngomong kesantet tuh nggak. Pasti ngomongnya sakit biasa walaupun habis itu dikasih obat. Daripada dia ntar mikir-mikir yang aneh-aneh ya kan. Coba kalau misalnya dia, selama ini dia udah curiga sama orang nih, sama saudaranya misalnya. Oh ini orang gak senang sama gue nih, nyantet gue pasti dia nih. Kalau dia gak tahu sendiri ya kan. Ngomong sama kiai, kiainya ngomong kesantet juga. Selesai sudah, bisa baca-bacokan di rumah. Aku ikut sertifikasi pembimbing haji bareng sama putranya mas. Putranya siapa? Mbah Basir. Oh. Badawi. Gus Badawi? Nah. Oh. Pak Widi ini, dia di PKB kan? PP3 ya? P3 apa PKB sih? Kan di partai dia. Dari dulu mainnya di partai terus. Beda sama Jazuli. Dulu sebelum gua nikah, gua ngaji ke Rotuluyun sama Badawi. Sama Gus Badawi. Rata-rata main ke ini. Kan gue sekamar ya, gue manggilnya Ji gitu. Habis itu kan sama orang kan banyak kan di Win Wali Songo. Pada cium tangan ya kan, orang-orang tuh pada cium tangan, gue bingung, waduh gue salah manggil nih. Terus gue tanya, itu putranya Mbah Basir, Mbah Basir Jekulo itu ada Lail. Iya, astagfirullahaladzim gue udah langsung gue pijitin. Ngapunten gini. Sekamar sama gue bang, kamar sama gue 2 bulan sekamar sama gue. Ini udah berapa lama tuh? Minggu. Gue bilang, Ji, mana Ji? Sehat Ji? Setiap makan ya makan bareng tuh ya ketemu sama wadah orangnya sepuh dari apa lebih sepuh gitu. Cium tangan ke dia, gue bilang, siapa sih orangnya? Gue ngobrol, ini ke sini Pak. Ini gue putranya Mbah Basir, Jekulo, Dalail. Astagfirullahaladzim. Gue dulu Dalailan ikut sama Mbah Basir sama bapaknya. Enggak, dia emang jarang kelihatan soalnya dia aktif di partai, di politik. Kalau adanya kan enggak di sekolah. Pas gue liat biografinya bener nama bapaknya. Ya jangan masuk. Pijit gue pijitin. Pas mau pulang gue dikasih ijazah sama dia. Kasih ijazah. Kilo lanjut mau hasil mau coy kiki. Oh nggih. Main ya ke pondok nggih insyaallah lu. Gue malu banget ya. Jamaah banyak nih. Jamaah banyak. Kena ajaran tuh sekali apa? Bedanya jamaah banyak tuh. Ya kan itu kan rata-rata kan orang-orang PT semua ya. Kalau kalian ada di tengah-tengah aku saat ini kayak gimana ya? Seru pasti. Ngopi ngobrol. Udah seminggu gitu. Terus cara pernah ikut Dalailan. Aku tuh hiburanku ya begini. Gak bisa kalau kayak orang-orang suruh ke karaokean, suruh kemana itu gak Cuman bisa. kan kalau di Mbah Basir itu ada 2, ada yang puasa, ada. Cuman dulu memang puasa aku doang ada. nadar kalau misalnya wabah corona ini udah agak selesai, udah ke arah selesai lah, udah selesai lah aku bilang. Efek sosialnya. Aku pengen ziarah Wali Songo, makanya kemarin udah. Ini sekarang tinggal sowan ke sini sama ke Gus Dur, selesai sudah. Sekalian ngerayain mobil. Mas kan pernah cerita drastis kehidupan Pak Haji sebelum dan setelah tahun 99 tuh kayak apa bagi tipsnya? Kamu tahu Pak Haji itu dulu, kalau karyawannya lagi habis dipukulin orang, dikarungin orangnya, diculik. Ditelanjangin buat masukin garasi, palanya tuh tutupan plastik doang. Udah gitu dipukulin sama anak-anak. Sebelah kupingnya Pak Haji tempelin pistol, tembakin. Duor. Dah, kayak gitu aja kurang lebih deh. Bisa kalian bayangin sendiri kayak apa sisa-sisanya. Masalahnya apa? Soalnya zaman dulu itu kalau orang nggak kayak gitu nggak bisa Ini hidup. bos gaul banget. Iya. Kita kalau nggak kuat kayak gitu nggak bisa hidup, nggak bisa nyari makan. Dia tuh Apalagi kan di angkutan kelas kota. ya. Di kelas tuh kan pada pakai celana ya. Dia doang bos pakai sarung, kagak diomelin. Jadi kayak dosen-dosen itu ya pada cium tangan sama dia gitu, kagak ada yang berani dia pakai sarung. Cuma pakai sepatu dia masih. Bapak dulu Pak Haji kalungnya aja kalau jalan tuh kayak bling-bling kayak Saikoji tau nggak? Nah, kayak Saikoji cuma Saikoji kan kalungnya bukan emas tuh. Bapak tuh Pak Haji tuh emas. Kalung emas bandul jarannya segini. Bandul kudanya.
ininya jamrut, emas segala macam. Jamnya aja berlian dulu Pak Haji. Kalau kemana-mana celana pendek, bawa pistol, udah. Dicegat orang di jalan, pistolnya tembak digeletaknya di dashboard. Kamu mau apa? Plek, pistolnya dilemparin. Itu Pak Haji dulu. Makanya gue bilang, tahun 99 itu krisis moneter tuh awal dari segalanya. Itu titik hijrahnya Pak Haji Arianto. Tapi taubatnya Bapak, kalian bisa lihat sendiri kayak apa sekarang. Ngalang-ngalain orang biasa deh. Makanya sodakohnya Bapak, yatimnya Bapak, perusahaan ini. Kalau Bapak bilang dari awal memang untuk berjuang untuk agama, ya memang itu. Karena ini tuh perusahaan tuh jalan tobatnya Haji Arianto, sekeluarga. Aku dulu tahun-tahun seumuran-umuran SMA kelas 1 kelas 2 lah. Itu Kapolres Tangerang aja tak tuding-tuding mukanya, tak tunjuk-tunjuk mukanya. Dulu tuh. Kalau kita lagi ada benturan di lapangan. Nggak tahu kok gilanya bisa kayak gitu dulu. Atus Jo. Ono sing jago ora? Oleh Ainul yakin, insya Allah ya Mas. Insya Allah. Bisa nyasar ke Madura gimana finalnya Mas? Udah selesai. Sekarang dia ganti ngacak-ngacak Bali. Tadi sore teman-teman Bali curhat pada di telepon. Wah, gila emang ini ya. Abis lu ributin lu usir di Madura, sekarang jadi pindah ke Bali. Ya sudah tadi mainin gue bilang. Kalian tuh galaknya cuma di medsos doang, gue gituin aja. Di medsos ngerasan-rasan ya kan beraninya. Turunlah. Jangan pernah diam sama kedoliman tuh jangan. Hak sama batil tuh nggak boleh jalan bareng. Yang hak harus hak, yang batil batil. Kalau orang-orang baik diam, akhirnya orang-orang dolim merajalela. Duko mangke Gus Reza. Haji Tri salut sama programnya Pak Haji. Bapak itu udah dari dulu Mas kayak gitu. Dari tahun 2000-an tuh udah kayak gitu. Ya dari sejak mulai tinggal di Kudus itulah. Mulai punya garasi sendiri. Ya gitu Bapak. Jadi kalau habis subuh suka keluar terus ngeliatin dia tuh tetangganya, pokoknya intinya jangan sampai ada tetangganya yang hidupnya susah. Pernah nemenin Bapak sekali pas lagi jalan ke daerah Karangbener apa mana? Loh, iku omah kok meh ambruk, omahnya reot banget udah. Terus nggak kurus lah. Bapak ngintip tuh orangnya lagi sholat subuh. Paginya dibangun sama Bapak langsung. Jadi itu cuman nggak kok baru itu, enggak. Bapak tuh udah dari dulu. Kayak gitu. Makanya waktu kalian nyindir soal pajak Kudus, berarti kalian tuh bukan orang Kudus. Aku pernah bilang kayak gitu. Karena apa? Orang Kudus tahu. Kalau orang Kudus pasti tahu. Mungkin setelah Jarum, Haji Arianto orang yang paling berkontribusi soal sosial di kota Kudus. Gus Mail, Gus Ibnu namanya. Dulu temen zaman di Ploso. Khodar Setiawan, oh bukan. PM itu kan dulu udah selesai sih Mas, udah selesai. Terus akhirnya didatengin sama, diakuisisi sama GS itu. GS siapa GS? G sama G lah, Mr. G lah. S-nya jangan dibawa. Mr. G. Terus jadi secara notaris, akte notarisnya direkturnya tetap yang di Karanganyar, Pak Sugiono apa siapa itu. Tapi aku nggak ada urusan sama Pak Sugiono. Karena kan yang menjalankan roda operasionalnya bukan dia. Dia cuma dipinjam namanya aja di situ. Secara kepemilikan di luar itu ya memang Mr. G. Muhammad Faiz sekarang PO Bus Pariwisata pada masuk jiwa. Mas,
aku kan dari awal udah bilang, aku tuh nggak pernah rusuh. Bahkan sebelum lebaran, setelah lebaran, wisata masih pada ngelen, travel gelap masih pada ngelen, tak biarin karena aku tahu mereka susah nyari makan. Tapi masih pakai etika gitu loh mas, keramanya dipakai. Makanya kenapa Madura kemarin jadi bahan perbincangan orang banyak, nggak suka semua gitu sama itu, karena emang unsur etiknya nggak ada. Kok seandainya mereka mau bilang baik-baik sama senior-senior yang ada di Madura, nggak usah aku lah. Rian mah bocah kemarin sore sama Rianta kayak apa sama keluarganya Pahala kayak, ibaratnya kasarannya. Mungkin ya tetap tak biarin. Mas aku izin nyari makan di sana lah sebulan, bla bla bla. Gitu. Karena di sana kan marketnya terbatas. Gitu. Dan dari dulu jalurnya selalu terproteksi dengan baik gitu. Lah kalau tiba-tiba diinjek gitu aja, cukup dengan perasaan gaya model, ah gua kaya kok, lu bisa apa? Ah gua orang gede kok, lu bisa apa? Woi maaf, kalau yang kayak gitu ketemu Rian Mahendra nggak peduli. Mau dekingan lu bintang 1, bintang 2, gua seret ke jalan tetep. Mereka tuh soalnya ini selalu ngerasa nggak tahu ya, etis itu. Selalu ngerasa bisa ngebeli orang, itu yang aku paling nggak suka. Mentang-mentang punya duit, ngerasa bisa ngebeli orang. Paling nggak suka. Mana lawan mana sih? Juventus lawan? Berapa? Menang mana Jupe? Masih bisa main bola Jupe ya? Itu Cristiano Ronaldo kan itu kan. Gusal semeriwing nyu. Amin amin mas. Amin. Arsenal kan. Arsenal kan Berundung. Jadi bahan bulian malah. Bukan ada kelar Liga Inggris enggak? Juaranya tapi nggak tahu. Tahu banget di sini. Pokoknya intinya ya ini pesan nih kalian juga. Selagi kalian bener, jangan pernah diam ngeliat kemungkaran tuh jangan. Soalnya apa? Kalau orang-orang baik terbiasa diam ketika didolimi, terakhirnya orang-orang dolim jadi merajalela. Nggak boleh. Nggak usah takut. Ngapain takut? Aku dari dulu di lapangan nggak pernah ada takut-takutnya. Sama siapapun juga nggak tahu. Selagi aku bener. Tiket Murian Jakarta udah normal mas? Belum. Tadi siang mas baru telepon mas Riki. Jepara ini lagi pada ngerasa terganggu sama harga PO pendatang. Mereka lagi jualan 280, 300. Nah, PO pendatangnya pada jualan 200, 220. Agus Andita, ya itu makanya aku bilang karena nyepelein dari awal, nyepelein orang. Terus di Bali mau turun BPO merasa kecil, nggak tahu. Yang penting nggak di wilayah. Ini juga mana ya? Belum. Habis dikerok tuh Gus. Gus. Habis dikerok. Forza lawan Jupe. Aku tuh nggak suka bola, nggak ngerti. Gua ini gua terapi. Amin amin Mas Ajitri, doain aja. Tuh kalau kata adikku kemarin apa? Aku habis nonton videonya. Tapi tahu kenapa kalau yang Apa kata dia Agus? ya, itu ngantuk kan. Yang penting keberadaan perusahaan ini bisa bermanfaat buat saudara-saudara kita Muslim yang nggak mampu. Itu aja.
Memang sejak awal visi misinya di situ. Adikku tuh kalau ngomong kayak gitu dikit. Itu kemarin kalau nggak diketekin sama bapak nggak bakal mau dia di depan kamera begitu Agus. Orang Pak Ijo aja yang wawancarin keringetan. Adikku tuh beda. Di apa wawancara Pak Ijo ya? Nunduk gak kalian nunduk. Di Agus itu orang sama kayak bapak, beda sama aku lah. Kalau dia sama kayak bapak dari segi ubu dia, puasanya kuat. Udah gitu kerjanya aktivitasnya cuma rumah masjid. Agus itu beda sama abangnya kan, gue udah bilang anaknya Haji Arianto paling gila gue doang. Mereka udah pada tobat, gue belum, gue setengah. Belum nasuh. Coba aja belum nasuh. Soalnya kalau gue udah kayak adik gue ntar udah begitu, ntar tukang pukulnya siapa gitu, nggak ada. Pagi mas merinding mas dengar suara burung, mana ada burungnya sih? Burung itu berkutut. Bikin orang serem aja. Itu sampingnya masalah burung. Supir truk enternya sos mas, habis dimarahin bapak dia kemarin. Kuncinya diambil sama di Agus, gara-gara banyak yang laporan. Si Agus kecil, Berarti deh berarti. Jumputin. kunci truknya disita sama di Agus. Kamu kalau butuh aja baru ambil di rumah. Nggak dibawain. Oh dibawa buat ini bikin konten. Iya, konten mana. Dia ngeliat Haryanto di jalan ya, gue ngeliat. Diajak balapan sama dia lu. Lampu merah di blong. Ada videoin. Ya dia sendiri yang Orang dia sendiri yang videoin. Supir truk yang sos di Haryanto namanya siapa? Agus. Dulu bekas pembalap dia memang. Maksudnya memang orang ahli, orang mahir memang. Cuman ya gitu. Nggak pada tempatnya gitu maksud gue. Ya kayak gitu jangan direkam sih. Orang kan pada tahu semua itu truknya Haji Arianto. Haji Arianto kayak gimana ya kan. Masa ya dia ugal-ugalan kan malu bapak. Apalagi rutenya Demak, Kudus kan masih wilayah-wilayah kita juga gitu. Kalau dia di Surabaya apa di mana gitu mungkin orang nggak ada yang kenal. Angkatan siang kan. Sopian, assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam, salam kenal Mas Sopian. Ji, gue mau jaket aja Ji. Itu cariin yang gede ada nggak? Terus nih mumpung ada kalian nih, kan nggak begitu banyak kalian dengerin ya. Aku mau minta tolong. Ya dibantu siarkan omong aku yang mau aku omongin. Soalnya menyangkut Pak Haji Arianto. Jujur aja, tensi politik kemarin itu luar biasa imbas. Jadi bisa dibilang 100% atau mungkin 99,99% orang yang saat ini mencaci maki Haji Arianto itu karena mereka nggak terima kalau bapak dulu dukung Prabowo. Kalian harus sadar, Haji Arianto tuh nggak pernah mau urusan sama politik tuh nggak pernah. Bapak kalau mau jadi turun di politik, udah jadi gubernur Banten mas, bapak nggak mau. Wali kota Tangerang, bapak nggak mau. Wali kota Kudus, bapak nggak mau. Bapak dari dulu nggak pernah mau ikut campur sama politik karena memang bapak tahu pengusaha itu memang nggak boleh turun di politik. Bapak dukung Prabowo dulu itu satu karena bapak menggunakan hak demokrasi dia dalam memilih. Kedua, Prabowo itu orang satu angkatan sama dia, maksudnya satu korps lah. Ya sama-sama di TNI. Itu aja. Jadi tolong jangan dikaitkan dengan Pak Haji Arianto ikut campur soal politik, enggak. Pak Haji Arianto hanya menggunakan hak demokrasi dia buat memilih. Dan ketika kalah, ya dukung pemerintahan yang berdiri. Semampu kita, sekuat kita. Pak Haji nggak pernah minta apa-apa.
Bapak naikin bupati di sana, naikin bupati di sini, naikin lurah di sana, naikin lurah di sini. Nggak pernah Bapak tuh minta proyek, nggak pernah. Bapak dapat proyek Transjakarta aja dibuang sama dia. Mapnya tuh disobek di depan mata gua. Itu Pak Haji Arianto. Bapak cuma minta kepada orang-orang yang ditaruh sama Bapak itu, tolong rakyat kamu sejahterakan. Itu aja. Bangun wilayah kamu, bangun kota kamu, bangun desa kamu. Aku nggak minta apa-apa. Itu aja Arianto. Saking bingungnya mungkin Bapak, uangnya mau dipakai buat apa? Mungkin cara Bapak itu cara Bapak syiar. Jadi kalau ada orang nyaci Haji Arianto, maki-maki Haji Arianto, ngomong jelek di sana di sini, mereka cuman nggak mengerti, nggak menyadari. Karena mereka semua itu punya perasaan kayak gitu ya memang itu. Sejak Bapak dukung Prabowo. Tapi itu kan demokrasi. Nggak pernah Haji Arianto punya niat sedikit pun buat turun ke politik. Aku kalau mau udah dipasang kemarin jadi bupati, aku nggak mau, sama aja. Aku adik-adikku pun nggak mau. Aku minta tolong sama kalian, kalau suatu saat kalian lihat postingan-postingan yang berbau tentang kayak gitu, tunjukkan siapa Haji Arianto, apa keinginan beliau, apa motif beliau. Karena jarang kalian, udahlah, aku nggak ngomong karena dia sebagai seorang ayah, enggak. Karena buat aku, beliau ini tergolong orang tua yang keras dulu. Tapi dari segi faktor, kok aku ngomong dari segi faktor, aku ngelihat dia dari orang luar. Levan jenengan banyak masuk YouTube. Iya. Minta tolong ya. Aku cuman kasihan aja kalau sering lihat ada postingan, ada komen-komen yang berbau fitnah ke Bapak. Kasihan Bapak, itu aja sih. 19.000 juga begini. Besok kok gitu ah. Cuman modal apa mobil zen doang ya. Bikin Ci. Bikin yuk. Tuh ikhlas, ngomong ikhlas. Iya, makanya gue ngomong ceplos-ceplos sih. Gue malah seneng kalau dikit. Soalnya gue kadang kalau ngomong malas mikir gitu. Banyak juga rumah dari 23 jam 4 subuh. Angkatan dari Purwodadi kalau reguler sehari 45 biasa. 56 biasa. Belajarnya kalau nggak ini 45 lah. sekarang belajar banyak banget Satika PT-nya aja dah. Salah dia sendiri. Nah ini juga. Sekarang pertanyaannya kan harusnya begini sih. Itu bis-bis itu kan bukan bis-bis baru. ST, BJ, PPJ kan maksudnya menggunakan bis-bis yang lama kan. STJ. Maksudnya nggak ada penambahan. Emang pada saking bingungnya juga sih karena bisa nganggur di garasi gitu. Dijalani kemana-mana. Jadi bukan nambah jalur enggak. Emang saat-saat kayak gini udah pada bingung orang dari mau jalan kemana di sana. Padahal mobil nggak nambah, cuma emang Ya segitulah Mas Edi. Makanya aku kepikiran soal kemarin itu pas ribut sama kepancing emosi sama orang Jepara. Loh orang ini tuh nggak kenal sama kita, nggak kenal keluarga kita, tapi kok kalau ngomong bikin panas lah. Ternyata tak pelajarin, oh kamu dukung Jokowi mati-matian postingannya segala macam. Oh berarti kamu ngebenci kita, ngebenci keluarga kita tuh karena kita dulu dukung nggak sepihak sama kamu. Kok itu jadi alasan buat ngebenci orang? Naudzubillahi min dzalik. Benernya hidup itu gampang. Apa sih susahnya berkata baik? Apa sih susahnya berprasangka baik? Apa sih susahnya berkelakuan baik? Itu kan barang-barang gratis. Iya kan? Apa sih susahnya ngelakuin hal-hal yang baik? Apa susahnya ngomong yang baik itu apa susahnya?
atau berprasangka baik itu susahnya apa? Kenapa orang malah lebih memilih yang lebih sulit? Berprasangka buruk sama orang tuh sulit loh, sulit. Kita perlu mikir soalnya. Tapi berprasangka baik sama orang kita nggak perlu berpikir. Bersifat baik juga gitu. Melakukan hal-hal yang baik juga gitu. Ringan dikerjain daripada kalian ngelakuin hal-hal yang buruk. Ngomong baik, berkata baik juga gitu. Lebih gampang juga. Kayak aku gini nih loh. Selalu ngajarkan kalian gimana selalu menebar kebaikan. Kan itu hal-hal gratis dan mudah. Kenapa kalian lebih suka memilih untuk nyinyirin orang, mencaci orang, atau mungkin melakukan hal-hal yang tidak terpuji? Itu kenapa? Kalian kalau Marco itu posisi pas di belakang. Nah iya, Belajarlah selalu berprasangka baik, berkata baik, berkelakuan baik, bersifat baik. Haliah kalian tata dengan baik. Insya Allah nanti hidup kalian lebih tenang. Tenang banget. Ngerasa kalian gak punya musuh di dunia ini. Beban hidup kalian juga jauh lebih ringan pasti. bos. Kadang lagi nih. Dua-duanya CR ya? Oh, kena kaki ya. Mas Putra, iya, makanya aku nggak pernah bahas orang-orang yang menindasku, nggak pernah. Tak biarin. Gitu. Tapi kalau itu ditujukan ke bapak, ya kasihan. Aku cuma minta kasihan. Makanya, dan aku nggak bisa sendiri. Makanya aku minta tolong ke kalian. Kalau kalian mencintai Haji Haryanto, suka dengan cara hidup beliau, suka dengan cara bagaimana beliau hidup selama ini, memanfaatkan apa yang ada sama diri dia, ya paling nggak kalian bantu doakan, karena tetap ada perasaan timbul, Habis subuh sekali. perasaan nggak enak tuh, mengusik di hati tuh pasti ada. Beda kalau hal itu ditujukan ke aku, mungkin aku cuek, tapi Tetangga begitu gua ditujukan ke juga Haji Haryanto, Tetangga gue rasanya kayak miris. Cuma di Jakarta apa di tetangga Jakarta. Gara-gara kan habis lagi bicara wali Songo terus dari sini. Iya, tapi ini aku nggak bahas netizen tok, mas. Aku bahas semua lah. Putranya ini gue sabut suruh gue. Bagaimana cara kita bersosialisasi di rumah, bagaimana cara kita bersosialisasi di tengah-tengah rekan kerja, di tengah-tengah orang desa, di tengah-tengah lingkungan lah maksudnya, di tengah-tengah keluarga, ya kayak gitu. Di dalam berkawan. itu tuh bapak itu. Putra itu mau. Ini nih, yang di atas. Yang cowok Mas Putra ada 4. Yang paling tua Gus Mebet, Gus Pandi. Namanya gak tahu. Ada yang orang dulu sampai. Ini yang ceritanya sholat di ini ya, sholat di pos di Udah ya, aku pengen siap-siap subuhan. Kalian jangan lupa subuhan. Masih bisa sholat malam. Terima kasih banyak udah nemenin gabutku. Nyawaku udah balik semua. Tadi masih setengah ngantuk awal-awal. Makasih banyak. Doain lancar semua. Amin. Makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.